harga diri yuk, udah yuk, udah. Jangan dipaksain. Emang gue dari kemarin nyari dia, Iya. Gue udah kata gue gini, kemana nih dia ya? Dia juga udah lama nggak ketemu. Dia begitu tugas juga males, makanya ngambil gambar lu dia nggak mau dibuang ke bawah. Biarin. Tapi sebenarnya gue nggak demen sama dia. Kenapa? Dia kalau ngesut gue gambarnya di perut. Bukan niat dia ngambil di perut, emang dianya pendek, makanya kenanya Udah perut. pendek, malas gerak, bawaannya di sini aja. Iya. Lo angkat ya. dikit. Lu giliran sama gue, paling enggak lo sedada mentok gue. Malu lo, temen lu nonton 4 bus. Jam segini mah enggak. So Bus tahu 37, 38, 39, 40 habis zuhur balik kerja. Gak ada. Kesel banget gue sama kameramen dia nih kalau tugas gue tapi gue cariin tapi gue kesel. Cinta. Lu mending jangan jadi pengameramen, lu mending masuk di pacu jalur lu. Tuh Wendy. Wendy. Asik. Komedi. Asik. Nah kalau dia, sayang kalau dia pacu jalur, dia nyusruk lah perahunya orang di berat. Iya. Kamu mesti ringan. Karena lu kan paling kreatif gitu jadi kameramen. Kasih duit lagi? Gue kasih hadiah iPhone buat lu nih. Alhamdulillah. Tuh, Emang. udah. Kalau rezeki mah nggak Nih, kebal. dengerin. Ini kan lu dikasih sama Ayu. Cepetan catat nomor lu. Oh handphone lu itu. Bisa banget. Sampai kameramen diminta nomornya sayang. Ya udah kesian deh. Iya boleh. Sayang. Nama kameramen kan juga kehidupannya pengen berubah sayang. Bener. Masa mau megang kamera mulu? Siapa tahu kali-kali mau megang gantungan baju ya kan? Oh asisten. Iya. Ruben nggak masuk. Kenapa? Rumahnya kebanjiran. Astagfirullahaladzim. Rumah gue enggak. Gak ada. Sayang baju aman sayang. Oh belum beli bahan yang kemarin baru lihat. Ya Allah. Lagian kalau banjir di daerah rumahnya Ruben paling cuma semata kaki yuk. Cuma dia di atas atap. Semata kaki mana sih dalam Segini. Kan dia mah tenggelam. segini di Kemang segini. Kata siapa lu rumah gue gak kenapa-napa no. Rumah lu kan jeruk purut lain. Emang tapi kan jalurnya amperasi itu turunan ke bawah. Lain. Makanya kalau beli tanah lihat-lihat. Banjir enggak? Yaelah, calo tanah bisa aja. Pakai begitu. Lihat si Nurul gemes banget lihat tuh. Bumi udah saya berapa bulan Nurul? 4 bulan Bayu. Masya Allah, lagi isi. Iya boleh kalau mau nyumbang boleh. Iya, gak jadi. Orang nanya baik-baik. Kadang gue bingung sama orang bunting. Gue bingung sama orang bunting buatnya yang ngajak-ngajak pas lahirannya minta sumbangan. Pas lahiran kita yang dibebanin. Iya, pas bikinnya kita nggak ngerasain apa-apa. Iya. Kenapa lu? Lagian yang enak siapa, yang mesen barang siapa? Sabar ya Nurul. Iya nggak apa-apa. Semoga Doanya Bayu. sehat, Ya, lancar di 4 bulannya. Amin. Ntar insya Allah kalau udah lahir Wendy, Igun tuh nyumbang insya Allah. Amin ya. Calo sumbangan lu. Tenang Lahiran di ini aja. Lahirannya di ini aja ada bidan Susi enak baik deh. Oh benar kayak ngerasain udah. Baik deh. Ayo relax, senyum. Kita suruh senyum Ya sayang. lagu kedua. Sabar aja bawel lu. Tahu lu Ijang lu, marah-marah aja lu. Ini namanya entertain tau gak lu? Ayo keluarin senyum. Kalau yang atlet pacu jalur, lu pacu jantung. Oke sikat. Lanjut. Kita medley kali ini. Kita bersenang-senang. Kasihan. Ulang lagi duduk di situ. Kalau orang clubbing tuh atur posisi masing-masing. Kok kelabing? Tadi kata si Ayu suruh bersenang-senang, ya aku bersenang-senang. Bersenang-senang kata dia. Iya. Tadi kopi gue di mana hilang? Kopi gue mana tadi? Kopi saya bundar. Kopi. Kopi. Ya jangan diminum orang loh. Kagak ada yang minum. Sedotan gajah gede kali. Siapa yang menyedot? Mana mau? Lagi siapa mau minum air toren? Yuk, kita baca judul dulu ya. PMS. Siapa? Udah apa Pak Haji? Pakai ini enggak? Enggak. Ya udah. Judul hari ini, judulnya adalah PMS. Palang merah seru. Enggak. Oh kita suruh nebak guys. Menyerah say.
Salah. Hampir nyampe. Hampir. 75%. Pantang menyerah Sony. PMS. Ya. PMS. Ya. Pendek. Gak kelihatan lagi tulisannya. PMS. Melilit. Ayo coba kamu bisa lepas dari aku. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Say. Sayang udah. Bukan. Panta PM P. Hah? Ah, nih. Enak ini. Iya, enak banget. Iya, enak. Kolak kan lo gak ada baunya. Amoc, pasti amoc. Agak salah. Nggak mau saingan. Bini nggak mau saingan lagi yuk pagar apa? Kepanjangannya. Judulnya apa? Kita lagi gak mau mikir hari ini. Ya. PMS. Ya. PMS tuh Igun. Itu lemes. Enggak. PMS. Apa? Pria makan segala lu berarti. Pemakan segala. Pantang menyerah mana? S-nya harusnya depan. Lu ganti. S-nya mana? Pantang menyerah MS S-nya di belakang. Dia ganti, tadi kita bilang say dia ganti. Emang manis. Dari awal emang manis. Saya udah nggak ada. Manis. Kan saya udah gak ada. Oh, lu Kalau kayak ngatain. gini kangen Nurdin deh ya. Sebenarnya gini kalau dipikir-pikir ya. Kalau dipikir-pikir nih ya. Kita seharian masalah kita udah banyak. Kita masih berdebat judul. Capek gak sih? Capek kata gua. Coba gue pengen lihat, say udah nggak ada kata lu. Nggak ada. Gila sombong banget. Kamu gimana? Saya udah nggak ada. Jadi yang manis. Sombong ih. Sombong. Iya. Sombong. Kemarin pembubaran panitia kata Igun kemarin. Oke. Ngomong. Mami. Siapa itu? Mami yang ngomong. Ngomong-ngomong soal pantang menyerah, salah satu host Brownies juga baru saja memposting perjalanan karirnya yang penuh semangat dan pantang. Lu kapan dibayar 5.000 perak? Oh, itu ada tayangannya beda. Kan kehidupan dia yang tahu. Iya. Tahu lo. Kayak gue dari Orok udah bareng sama dia. Ngerti ya? Iya. Lu anak. Emang lu pernah kerja di hotel? Enggak itu Anwar deh kayaknya. Itu Anwar. Yuk kita ada tayangannya. Kenapa dia orang? Kenapa? Ya dia kan lagi PMS lagi. Pantang menyerah. Lu sekali-sekali dong jadi OB di sini. Udah lu jadi OB sama gue ya di sana. Masa lo lupa? Kan udah ngelewatin masa. Iya. Dia tuh jadi OB sama gue. Dari semangat bikin PT itu Jadi gue jadi OB kesel, gimana sih? kesel Omong ngeliat lu dia. dari perhotelan kok jadi OB? Bukan, jadi gini, kan kalau di perhotelan itu ada namanya public area. Oke. Nah, public area itu sama kayak OB jatuhnya, gitu. Jadi dari mengawali kalau kerja di hotel itu ya dari public area. Karena kan lulusannya lulusan SMIP ke perhotelan kan, Iya. bukan universitas kan, gitu. Smith apa yuk? Smith. Smith, tanya dia dulu. Apa Smith? Sekolah menengah pariwisata sayang. Industri. Pariwisata. Ilmu. Ilmu. Sekolah menengah ilmu pariwisata. Oke. Sekolah menengah ilmu pariwisata. Iya, tadi dari public area itu namanya istilahnya kayak OB gitu loh. Dibayar berapa, Oma? Aduh kalau OB. Nah, tapi itu udah sanggar-sanggar. Udah dong. Kan waktu itu kan ketika Lenong bocah kan kita zaman kecil. Ketika dia lagi mau sambilan, remaja, iya. ya kan tuh udah pada ngilang-ngilangan dah kan tuh. Ya udah gue Ya balik. pas lo pakai yang ini Oh, itu udah lulus sekolah. Hah? Itu udah lulus. Tapi udah beli-beli, ngerti ya? Iya. Udah beli-beli. Itu kan mau lo, ya kan? Oh. Terus kan kalau gue jawab begitu, ya Lu kan? dibayar berapa, A? Apa? Itu pertama kali 500.000 emang. OB. Udah gede 500.000 Oma. Iya, Tahun enggak. berapa itu? Iya, tapi kalau Nah dulu gua hasil nyanyi saweran pertama 250.000, gedean lu. Gua mah nyanyi dari pagi sampai maghrib. Udah jangan marah. Jangan lah masa marah. selalu lu mesti sama gua. Iya. Ya beda-beda. Gua dulu juga digaji gitu, kadang inget kadang enggak. Siapa lu? Iya. Sama siapa? Iya sama dia. Saudara hitungannya saudara. Iya. Oh, kita semua saudara Insya ya. Allah pokoknya semua insya Allah udah. Iya. Iya. Makanya celana lu dulu pendek-pendek, gak bisa beli celana panjang kan Nggak dulu. bisa. Bahannya nggak ada. Nggak ada. Ingat banget Udah dulu semua ya. pernah ngalamin ya. Iyalah. Semua pernah ngalamin. Tapi yang paling penting kita jangan menyerah dan selalu Betul. semangat ya. Yes. Boleh. Khalid!
usah di zoom sayang. Nggak, nih Soliti kayak Ayu dong. Soliti gimana? Solit! Tuh, lu coba gimana? Alik! Ya, Sayang baju. kita kedatangan rombongan yang pantang menyerah hingga viral sampai siapa ini, kancah Oma? internasional. Asik. Siapa sih? Aku punya tayangannya. Ini dia. Langsung saja ini dia, Dika dan tim Pacu Jalur Tua Kogi. Abang dari tadi depan bilang dong kalau mau pakai ginian. Ngapain yang lain begini, abang begini-begini malah jatuh. Oke, ini saya terima kasih lo sudah hadir ke Brownies. Terima kasih lo. Kebetulan kita juga kedatangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singi. Ini dia Bapak Dr. Andes Azhar. Jangan dirusakin, ntar kita bikin konten. Yes. Oke. Ini coba kenalin nih timnya satu-satu. Timnya Ada aja kelakuan. satu-satu coba kita kenalin ini. Ada siapa aja ini? Dari Doni, Kak. Doni. Pakai alkohol? Pakai Alkohol. Mas pakai audio? Pakai. Lu lagi. Iya. Cek, ini Mas pakai. Tiba-tiba si Krabi. Lu pakai. Lu lagi Mas pakai alkohol. Lu lagi mikirin apa lo? Gue tanya lo. lagi mikirin. Ayo Mas kenalan. Ini Perkenalkan Kak, dari saya Doni, dari asal Kuansing Riau. Doni. Iya. Iya Kak. Riau. Oke. Sebelahnya, Mas. Enggak, Mas Ayu udah pakai clip on kan? Nama lengkap itu nama panggilan nggak? Dan Nama lengkap banget. Nama RT-nya boleh, nama RW boleh. Nama lengkap Mulia Putra, Mulia Putra. panggilan Imul Bana. Imul Bana. Imul Bana. Imul aja boleh imul ya. Boleh Kak? Dari Riau juga ya? Dari Riau juga sama. Oke. Kuansing. Bapak Nama Didi, panggilan Didi. Nama Jubraidi, panggilan Didi. Zubaidi panggilan Didi. Jubraidi. kamu siapa? Nama saya Dika. Dika. Hai Dika, Dika keren banget nih. Jadi Dika ini yang membuat Riau itu viral ke seluruh dunia. Wow. Keren loh. Tapi ngelihat apa tuh? Pacu Jalur. Ngelihat Pacu Jalur ini sekarang ini yang sudah dikenal sampai internasional. Ya, gimana sih perasaan kalian? Pak, nggak apa-apa pakai telepon. Kita sebagai masyarakat Kuantan Singi Ya. karena sudah viral sampai ke seluruh penjuru dunia, tentu merasa senang dan sangat bangga sekali. Karena dengan demikian orang akan mencari di mana sih Teluk Kuantan, di mana Kabupaten Kuantan Singi. Iya. Nah, jadi kita memang merasa bangga dan senang sekali dengan viralnya budaya pacu jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singi. Jadi Pak, itu yang ikut kompetisi itu semua memang masyarakat sekitar? Apa ada dari daerah lain Pak? Ada dari Kabupaten Indragiri Hulu, Oke. ada juga dari Kabupaten Indragiri dan juga Kabupaten Kuantan Singi. Oh, jadi masih daerah setempat Ya, masih ya? di- Kalau dari daerah lain belum ada ya Pak ya? Belum. Tapi ada audisinya gitu nggak Pak kalau yang buat ikut Pacu Jalur ini? Ada tesnya gitu atau siapapun bisa ikut? Atau ada klubnya Pak biasanya? Oh enggak, dia siapa saja boleh ikut. Dia ada pacu jalur tradisional namanya, juga ada pacu jalur eksibisi. Jadi kalau yang untuk klub atau dari organisasi itu bisa ikut yang pacu jalur eksibisi. Eksibisi. Tapi yang untuk tradisionalnya yang dari desa-desa itu dia ikut pacu jalur tradisional. Tapi yang menang emang grup ini kemarin?
Yang grupnya Dika? Belum. Oh belum lomba, kemarin tuh belum lomba? Yang viral pas lagi latihan. Oh lagi latihan, kemarin baru latihan Pak? Kemarin juga sudah ada beberapa festival yang diada di Kabupaten Kota Singi. Sebelum pacu jalur tradisional pada bulan Agustus tanggal 20 sampai 24 nanti ini. Ya. Nah, di Kabupaten Kota Singi juga sudah dilaksanakan pacu jalur di beberapa rayon namanya, di beberapa kecamatan sebelum pacu nasional pada bulan Agustus nanti. Kemarin mereka juga ikut di rayon 3 Kecamatan Pangyan, tetapi belum rezeki mungkin, sehingga di hari ketiga putaran pertama mereka kalah. Yang menang yang dari mana? Ya, yang menang kemarin dari Kabupaten Indragiri Hulu. Indragiri. Tapi kalau Dika mencuri perhatian ya Dik ya, karena satu-satunya pakai kacamata bagus lu ya. Ya kan cuman dia yang pakai kacamata. Takutnya kecipratan air ya Dika ya. Ini tidur apa melek sih Neng? Melek. Coba dibuka aja Dika kacamatanya. Oh melek, kirain tidur Oma. Enggak, hanya melek dong. Oh, coba pakai lagi. Dia waktunya masih belum ngomong. Iya. Enggak kan airnya kencang kali ya Wen, kalau itu pun pakai kacamata. Airnya? Enggak. Enggak. Kan ke samping, dia makan di depan bukan. Angin, dia kena angin doang. Angin. Nah, Gitu ya, benar. yang ngajarin gerakannya Dika siapa? Sampai bikin gerakan kayak gitu siapa? Om Wendy ya, jujur. Bukan. Kenal juga kagak main Wendy. Kali ya, kali. Siapa Dika? Siapa nih? Spontan aja. Uhuy. Spontan. Sendiri kamu? Iya. Oh. Dia refleks aja, seru gitu Pakai ya. musik gak sih? Dia ngedayung begitu kalian Ada musiknya gak sih sebenarnya? Ada musiknya gak sih? Enggak ada, Enggak. Lah, asik sendiri dong Doi. Mengikuti ini kali. Pakai irama angin. Irama. Ini apa dayung? Iya. Dayungnya ya? Iya. Iya, Dika, ngantuk. Coba. Dika dilepas aja kacamatanya sayang. Nah, ini dia. Ini kalau kemarin ini kan videonya kan viral. Dika tahu nggak videonya ini viral? Tahu. Tahu ya. Ini banyak semuanya. Tapi nggak takut itu kamu takutnya jatuh gitu. Pernah jatuh gak Dika? Pernah. Tapi dia bisa berenang pasti. Bisa berenang, Neng? Bisa. Itu airnya dalam Pak. Airnya dalam, Berapa meter? sekitar 3 meter ada. Mau ngapain mau tidur di situ? Ini kalau ngomong nyakitin hati dia. Lihat air banyak mau selonjoran mulu ngerti nggak? Jangan sakit hati sayang. Dia 3 meter mah nggak terlalu dalam ya. Iya. Tapi lumayan karena airnya juga kan nggak bening ya Pak ya. Ya kamu mah nyelam sayang 3 meter. Kubang. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya ya. Dika pacu jalur bocah yang viral aura farming ingin joget bareng Ivan Gunawan. Nah, Emang benar kamu pin joget sama aku, apa kamu ngarang-ngarang aja ini? Hah? Mau joget bareng Om Ivan Gunawan? Ini. Iya kan. Oke, yaudah ya kita wujudkan ya joget sama Kak Ivan Gunawan ya. Ayo Dika. Oke, ayo. kayak tadi, joget yang tadi. Joget yang tadi deh. Yang gimana? Ikutin dia. Ayo. Lo ikutin dia. Ayo perahunya yuk keluarin lagi. Nggak usah pakai perahu dah. Nah, itu di atas itu aja deh. Sabar. Di atas itu aja naiknya tuh. Sabar. Penghuni laut Nih, marah. biar sama, Ayo. biar sama. Jenny. Orang udah bagus-bagus Indonesia lu Thailandin, emang bener-bener lu. Iya. Ayo, Tahu nih kebanggaan negara Bangga kita. negara Thailand. Nah karena saya penghuni kali, saya bisa begini langsung. Iya. Sabar bang, sabar. Naik sayang, naik yuk. Naik. Demen banget nunduk. Bapak di sini sama aku Pak. Sini Pak. Gula-gula. Ya. Gulali yang mana? Apa sih, Jam? Bapak di sini Pak. Kenapa lu? Musik.
Sekarang ditambah penumpangnya jadi bertiga bersama Wendy ya. Wendy juga bisa naik di atas air. Gimana cerita di atas air? Ini dah. Asik. Wah, ngambang. Musik. Hey. Ganti lagu lain. Kalau lagi pacu jantung gitu jaraknya berapa? Jalur. Berapa lama sih Pacu jantung. Apanya kak? treknya? 1 kilo. 1 kilo jaraknya. 1 kilo. Lumayan dong. Kalau kali Cili di kali itu ya emang? Ya. Sungai kak. Sungai. Oh sungai. Sungainya bersih. Kan buat gitu Bentar, ya Dek. Pak, biar nggak boleh nabrak. Kecepatannya berapa biasanya? Dari start sampai ke finish tuh paling lama menempuh jarak 2 menit lah, sekitar 2 menit lah. Dari start. Berarti kecepatannya berapa tuh? Nggak ada yang ngukur. Nggak ada yang ngukur kak. Kan satu ini berame-rame kan bang? Rame-rame. Berapa? 65. 61 kita. Satu perahu 61 orang Wendy. Wendy 1 kilo, 1 menit. Iya, berarti 1 kilo, kenceng. 2 menit kencang. Ada 50 km. Begini berarti dia. Oke, ganti lagu ya. Anjing berenang begitu. Iya. Air sayang. Oke, ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah satu ini tetap di Berani Obrolan Manis. Hei. Tapi cari yang lain sudah, gak usah jadi pengganggu. Sangat susah dengan dia dari lama, dan kau datang pergi dengan sebut drama. Siap sampai sayang kau tak buat. Sekarang kita kedatangan pasangan suami istri yang pantang menyerah demi buah hati tercinta. Ini dia Ricky Perdana dan Caca Takia. Halo Dika. Aku ada artikel buat mereka berdua. Coba kita lihat dulu artikelnya apa, silakan. Ricky Perdana membuka bisnis penyediaan jasa keamanan dan cleaning service demi penuhi kebutuhan anak. Benar. Betul. Oh ya? Ya, alhamdulillah. Namanya bukannya di Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan, Kak Arwin. Oh, bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Sebenarnya mau buka di Jakarta, tapi karena memang manpowernya dan rekrutmennya itu di Palembang dulu pusatnya, jadi kita bukanya untuk di Palembang. Alhamdulillah udah 1.200 personil yang kerja bareng. Ada juga di Riau sih, di Riau ada cabang-cabang itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap. Siap Dan. Saya salah satu anggota dari Palembang. Oh, ya. Bunda. Iya loh. Udah, kamu udah pakai alkohol. Kamu udah pakai alkohol? Kenapa kalian milih bisnis penyediaan jasa? Waktu itu sih sebenarnya kita ngobrol sama salah satu pembinanya. Dia menawarkan ada peluang apa yang bisa kita kerjain bareng gitu. Ya memiliki usaha yang bermanfaat buat orang banyak. Siapa tahu bisa didoain sama orang banyak. Ya mungkin salah satunya kita coba membuka itu. Mulai dari jasa keamanan, cleaning service, OB, driver, sampai ke bodyguard juga kita
kita bentuk gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan. Siapa tahu doa-doa mereka yang kerja sama kita, mungkin ke Ruben yang mungkin bisa diajak. Jadi OB ada juga? Ada Lu OB. kan mau ngasih seminar, kan lu dulu OB? Iya, oke. Gue boleh nitip nggak? Boleh. Jasa-jasa penyewaan gajah gitu mau nggak? Yo. Gajah. Mau nggak? Buat menghibur. Alat berat. Tapi bener gak sih katanya kalian buka bisnis ini karena sadar biaya sekolah anak makin mahal? Kalau biaya sekolah yang sadar tuh mungkin istri, tapi kalau Ricky nggak pernah tahu sebenarnya biaya sekolah tuh. Pas istri ngomong, Pi, bayaran untuk pendaftaran sekolah sekian untuk TK. Saya kaget, masa sih biaya TK hampir segitunya gitu? Double digit, per bulannya lumayan gitu. Salah nggak? Enggak, ternyata pas dicek bener, malah ada yang lebih mahal lagi. Ada yang 3 digit untuk daftarnya, per bulannya juga. Baru TK loh itu. Baru TK gitu. Saya bilang itu mungkin nyanyi bukan balonku ada 5, balonku ada 7 kayaknya. Tapi Banyak ya, Ki. Tapi kalau bini gua nyampein masalah uang bulanan uang sekolah ya, alhamdulillah gua mah nggak pernah kaget yuk. Kenapa emang? Karena gua pasti langsung pingsan. Apa itu kaget, ya kan? Apa itu kaget? Udah nggak ada. Tapi ada nggak sih kriteria khusus untuk orang yang mau jadi tim keamanan? Nah kalau itu udah ada timnya yang untuk rekrutmen, jadi sesuai dengan standarnya, tinggi badan, terus nggak buta warna, secara fisik juga ada tesnya juga gitu. Minimal larinya lurus lah itu, nggak ke kanan atau ke kiri gitu. Lari belok-belok ya, lari belok-belok ya. Ini maksudnya apa? Misalnya ngomong tangi di belakang kiri. Nggak kekejar. Ki apa sih? Jadi nggak enak kan sama nggak gitu saya nggak maksudnya. Emang kalau Igun larinya gimana Wen Igun? Gue sorry ya, mohon maaf ya. Gue nggak pernah lari nguber-nguber ngapain. Ngapain? Gue mau dikejar. Lagi kamu ngomong makanya mikir dulu. Kamu dikejar. Kamu dikejar. Kejar Satpol PP kan? Udah gini udah kenal, ngenain ke gue kan. Kita reka adegan yuk. Ceritanya Ricky dan Caca lagi buka lowongan untuk jadi... Siapa tuh yang lari gitu, Wen? Siapa tuh yang lari gitu? Enggak. Ricky dan Caca lagi buka lowongan untuk jadi security dan juga cleaning service di kantornya Ricky. Igun jadi gedung. Tuh, baca no. Igun jadi gedung kantor Ricky dan juga Caca. Wendy melamar jadi security, Ayu melamar jadi cleaning service. Ricky mengetes keahlian Wendy dan Ayu untuk menjaga dan membersihkan kantor. Pas Wendy sedang menjaga kantornya Ricky, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat gedung kantornya Ricky bergoncang hebat hingga meniban Wendy. Ada gilanya lo. Ini jadi apa? Gedung. Igun. Itu mah gempa tektonik namanya. Iya. Standby yuk kamera. Lu nggak di situ, Lu jadi gedung, Gedung, Ngetikin jangan pakai kaki ya, Kaleng. Masa gedung abstrak begini gedungnya? Ya. Gedungnya abstrak. Kamera roll. Kok gedungnya di sebelah? Di mana? Di situnya lah. Bareng aja ya kita. Ini bareng aja. Action. Suami istri kita cerita. Oh iya, ayo. Assalamualaikum. Salam. Iya. Ibu. Ibu, halo. Gak usah. Gedung. Gedung salaman. Ini kalau gedung bergerak nih bahaya nih kayak. Gedung salaman. Ada keperluan apa ya? Kita berdua rencana. Iya kita berdua tadi kan sekedar lewat. Kita lagi nyari kerjaan. Iya. Kita di depan baca ada tulisan di sini ada lontongan. Lowongan kerja. Bantu dong Pak, cicilan kita soalnya lumayan gede nih, kita tinggal di apartemen Pondok Indah. Apartemennya mahal banget ya Bu. Boleh. Ini kalau lihat kriterianya udah pas banget ya? Iya, saya pengen jadi security. Saya pengen jadi cleaning service. Kagak, istri saya pengen jadi penari tiang. Oh suami istri nih, Suami istri ya? Iya, kita suami istri. Bentar Ibu, kok Ibu mau ya sama suaminya ya? Karena emang dulu bapak saya punya utang sama keluarganya.
Tapi di sini ada kriterianya dulu. Ada, Bu. Ada. Nih, apa kriterianya? Kriterianya memang pertama harus fisik ya. Mohon maaf itu harus menjulang. Julang. Harus tinggi. Iya betul. Ya, Bang. Gimana? Gedungnya kabur, Gedungnya miring kayak gedung apa nih? Tapi Kalau kata saya mah, kalau jadi security jangan cari orang tinggi. carinya Tetangga saya jadi satpam, orangnya tinggi banget, begitu ngejar maling. Kejedot sama itu antum. Apa namanya? sama ini Saidah. apa gardu? Ya gitu. Ami, tapi ini kalau yang perempuan boleh ya? Wah, ini aneh yang ngeliat penting- gedungnya miring. Seperti gedung Mak Saidah. Mak Saidah Pancoran ya? Iya bener. Pak, Bu, Ya. Bang, ini Bang, tapi dengar-dengar katanya gedungnya si Bapak nih angker. Iya. Banyak penghuninya, katanya bener Pak, nyeremin. Suka ngeganggu lagi, apalagi kalau buat laki-laki katanya sering banget digangguin. Apalagi yang ini hantunya ketempelan, suka nempel hantunya. ini gedungnya agak belok ya Pak ya. Iya. Agak belok. Ricky meminta Ayu untuk mencoba membersihkan gedung. Nah, sekarang kita pengen tes dulu nih. Iya, Pak. Seperti apa keahliannya untuk bisa bersih-bersih gedung ya? Nih ada Iya. kucingnya nih, ada Iya, Bang. kucingnya. Ini tinggal Ya, gedungnya yang ini biar lurus ya. Coba dong bikin yang lurus gedungnya. Neng, awas. Ya, ini kan agak-agak serem katanya, awas Neng. Iya, Pak. Dikasih ritual dulu. tahu ya. Mana tuh setan ngamuk-ngamuk sama lu? Pak, udah Pak. Pak, kalau saran saya, Ya. mendingan saya dihancurin aja Pak. Ini udah gak sabar, dia main. Silakan duduk, silakan duduk. Lu kalau kebelah kencing kayak gitu juga nggak kayak Wendy? Udah, Enggak ya, lu Udah pasti. duduk. Ayo sini. Nih kalau ini bisa lontar jumroh nih begini. Ini gedungnya terus-terusan begini nih. Kak, gedungnya. Pesing nih, cebok dulu dong. Aduh. Oke. Jadi artikel nggak? Oke, kita mau main bersama mereka berdua, main jujurlah padaku. Jangan berdiri. Ini baca aja nih, Jeng. Susah nih, Jeng. Baca aja gue. Jujurlah padaku. Iya, betul. Emang gitu kita. Cuma kita nggak boleh ngambil 4 bar, ntar sangka nyontek ya. Kita dikit aja. Sepotong aja. Ya. Kamu udah pakai alkohol. Itu sih repot kalau mak lu padaan ya. Bukan itu. Lalu yang salah ngomong. Lucu sayang itu Lu keren. ngantuk lu pasti. Oke, ini untuk Ricky Perdana ya. Ricky, jujur kalau ke Caca ya, aku nggak suka kebiasaan kamu yang Makan di tempat tidur. Kok kamu suka makan di tempat tidur? Itu me time-nya aku dong, Kak. Sambil makan, nonton. Iya, nonton, ya kan, makan. kan lu seharian capek, dia ada me time-nya gitu So loh. tahu lo emang lu di rumah sama dia. So tahu lo. Tapi kan yang dikomplain sama Kamu Rizky. sebagai anak nggak boleh ikut campur ya. Bapak, ibu, anak bajunya. Tapi Rizky komplain. Apa? Soalnya Caca kalau makan emang di tempat tidur. Masalahnya bukan makan snack. Makan apa? Makan makanan Padang yuk yang banyak itu. Enggak, cemilan. Apa mau tunjang ah? Bapak, anak lu lihat nih padenya lu lihat nih. Sama. Pak, deh. Tahu nggak sekeluarga? Untuk Caca ya. Jujur, hidup aku terasa hampa kalau kamu jauh dariku. Ya, meong. Aku pikir jujur tanpa transferan. Oke, fokus ya. Fokus. Ya kalau jauh. Jujur, bener, kamu ya Ki. kenapa? Ya, jujur aku cemburu kalau kamu Tidurnya berdua sama anak. sama anak. Iya, dia udah nggak pernah lagi bisa tidur sama istri karena udah diberuin sama anak gitu. Tidur sama aku aja. Maksudnya Igun itu kan sering tidurnya di air kan. Jadi mau nggak tidur di laut gitu. Apa cuekan lagi? Jadi udah nggak ada di tangannya dia.
Kalau ngomong Pak ngomong. Udah coba dia bilang. Jujur. Mulutnya emang bener-bener. Oke Caca. Jujur aku suka sebel kalau kamu Suka Banyak belanja online yang gak jelas. suka banyak belanja online yang gak jelas. Oke. Kalau lagi iseng aja maksudnya. Iya. Gabut ya, Syai. Gabut, betul. Syai gimana? Syai. Lagi ya, fokus ya. Oke. Fokus ya. Enggak, udah mereka nggak ikut. Ya emang enggak, Bro. Kamu ya. Jujur aku nggak bisa ditinggal kamu karena Kalau nggak ada aku, apa artinya anak-anak ya? Nggak ada yang ngurusin. Oh, jadi aku harus ngurusin. Caca, jujur aku suka kangen kamu karena Kalau nggak ada kamu nggak ada transferan. Masalahnya uang udah. Kak Igun boleh langsung kita closing aja nggak ya? Bener-bener. Enak kan itu, Kak. Lagi udah nato. pengen dikata ada yang transfer. Eno lah yang transfer lu. Siapa lagi? Tapi kalau Eno harus tanda tangan dulu. Iya, Eno lagi. Eno lagi, persyaratannya banyak. Halo, jangan ngobrol. Jujur, aku bisa khawatir kalau kamu Sakit. kelamaan. Sakit, jawab sakit. Karena dia nggak pernah sakit. Sekali sakit kamu panik. Kalau dia sakit, ada dunia kayaknya nggak ada berantakan lah ya gitu. Yang ngurusin rumah nggak ada, apalagi ngurusin saya nggak ada ya. Iya sih. Caca, jujur jujur aku ikut bahagia kalau kamu Ikut bahagia kalau kamu banyak kerjaan. sehat. Iya kan? Bahagia. Bahagia. Pasangan berikutnya Ayu sama Igun situ. Kamu mah jawabnya suka ngarang-ngarang sayang. Kayak begini dong. Kayak Caca, Harus iya, selalu iya. aja Wendy. Enggak, ini berdua Enggak, yang bener dong. Sayang, kita kompak. Standby. Igun sama Ayu. Ya. Dari siapa dulu di band? Standby ya, dari Igun dulu ke Ayu Jangan ya. ngagetin ya. Iya. Oke. Iya. Dika sini sayang. Nih, jadi nanti kalau misalnya jawabannya benar Dika joget ya. Iya, iya. Ya, Dika joget ya. Bangku kasih di sini dong. Bangku kasih sini satu ya. Enak banget duduk lemes banget. Dika di sebelah Om Wendy. Kerja, Sebelah bro. Wendy. Super baik. Ini. Itu apa sayang? Duduk baik. Gak mau. Lagi puasa kali, Nah. makanya duduk. Ini buat Ayu dulu ya. Ya. Jujur ini ke Igun ya. Jujur aku nggak suka kebiasaan kamu di malam hari kalau kamu masih suka pakai daster bolong. Ada anak kecil tangannya bener loh Wendy. Masa banyak tidur, masa Iya, banyak tidur. banyak lama piano. Itu yang terbolong tuh kenikmatan hakiki aja. sekarang Igun. Kata Caca rebutan. Rebutan ya kan? Igun daster emang udah enak banget kan, Ca? Yang dengerin. Dengerin, buat Igun. Igun. Jujur, nih buat Ayu ya. Kamu jawabnya bener, saya nggak Ya, Igun ya. bercandaan ini. Jujur aku cemburu kalau kamu lagi deketin Gebetan aku. Oke, Ayu. Ya. Jujur aku nggak bisa melihat kamu. Sosok pura baca bareng Bener. Begini, yang gua gedek tangannya, sok ngebaca apa lo? Lek. Parah, kayak ngebaca huruf lo. Ayo ke Igun. Jujur aku nggak bisa membiarkan kamu berenang sendiri karena Kamu suka ngeganggu pacu jalur. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis sih. Sekarang ini kita kedatangan artis yang tak pernah menyerah dengan kondisinya yang sedang kurang baik-baik saja. Ini dia Mbak Dewi.
Ibu, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Alhamdulillah sama-sama. Iya, aku ada artikel dulu buat Ibu. Apa artikelnya? Silahkan. Mata kanan Dewi Yul tak bisa melihat gegara ablasi retina. Kondisi apa itu? Retinanya lepas dari apa ya? Dari bola matanya. Minusku tinggi waktu itu 25 kan. Yang kanan. Yang kiri 19. Jadi gejalanya tuh barangkali teman-teman kalau ada punya gejala, tiba-tiba pagi-pagi itu di dalam kayak ada gelembung air. Gelembung airnya putih, makin siang makin kuning, makin sore makin pekat, malam buta. Gelap. Besoknya langsung malamnya langsung ke UGD Rumah Sakit Mata. Habis itu lusa harus dioperasi. Dan alhamdulillah yang kanan kayak dikasih ditempel sama silikon. Hanya ada cahaya aja. Alhamdulillah kiri masih berfungsi. Jadi sekarang penglihatan Ibu yang berfungsi di sebelah kiri aja? Ya. Tetap disyukuri, alhamdulillah. One eye jack. Oke. Udah 2 tahun sih sebetulnya. Jadi sekarang Ibu tuh harusnya pakai kacamata tebal. Iya, dulu kan kalau di rumah pakai kacamata. Oke. Kanan 25, habis itu yang kiri 19. Sekarang pakai kontak lens. Kontak lens. Oh. Kontak lens. Minus 25 tuh, Bu. Iya, yang kanan. Dari kecil sih hobinya baca, tapi nggak pinter-pinter. Lu berapa, Gel? Saya ibu, Masya Allah. Ke Ibu dulu deh lo, nanya semua Ibu dulu. Lu lagian pakai nanya Enggak kan mata lu juga bermasalah, gue takutnya lu kenapa-napa. Ini kita lagi nyebut-nyebut aja. Ada kemungkinan nggak untuk penglihatan kembali seperti semula, Bu? Aku nggak tahu, tapi karena mataku sudah disambung sama silikon, mungkin kalau dioperasi lagi bisa aja kalau mau ikhtiar. Tapi aku udah bersyukur dengan keadaanku sekarang gitu. Udah seneng aja, udah bahagia. Tapi kalau dilihat sekilas seperti baik-baik saja ya, Bu? Ya dia nggak kelihatan di depan, ada di dalam ya, di belakang. Dia masih fungsinya masih sama ya? Ya kalau ngelihat seperti nggak ada apa-apa. Tapi kalau aku tutup gini hanya ada lampu titik-titik aja gitu. Di sini cahayanya masih ada, Bu? Masih ada. Aku tuh betul-betul ngerasain tunanetra gitu 2 hari lah. Sampai sebelum operasi. Tapi tetap semangat, tetap kerja, keren tetap jalan. Semangat. Harus menjadi contoh buat semuanya ya. Jadi harus selalu semangat ya. Oke, nah ini ya Bu ya. Ini alasan menyentuh. Alasan menyentuh Dewi Yul tolak lasik. Kini mata kanan nggak bisa melihat. Tolak lasik itu maksudnya gimana, Bu? Jadi waktu itu tahun berapa ya? Kurang lebih mungkin tahun Giska masih ada, almarhumah masih ada. Itu sekitar tahun 2007-an. Jadi hampir 18 tahun yang lalu lah. Lasik baru datang kan di Indonesia lah, kurang lebih masih belum terlalu populer. Aku mau di-endorse untuk operasi lasik, tapi aku menolak. Karena buatku, mataku ini justru yang sudah banyak membantu kepercayaan diri anak-anakku yang tuli. Jadi karena kacamataku tebal, aku kan harus pakai alat bantu. Waktu kecil tuh mereka susah banget pakai alat bantu dengar. Jadi aku selalu minta tolong ambilin, karena memang nggak lihat kan. Mereka suka ngetawain aku, ih ibu buta. Iya nggak apa-apa, kamu juga tuli gitu. Jadi membuat mereka nggak pernah ngerasa berbeda sama ibunya juga nggak sempurna. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang sebenarnya alasan untuk menolak sebenarnya. Ya, aku sangat menolak karena itu yang membuat anakku percaya diri bahwa kita manusia tuh sempurnanya karena punya kekurangan gitu. Oke. Tapi gimana respon anak-anak waktu tahu kondisi mata ibu sekarang? Ya, mereka 2 tahun yang lalu kan operasinya. Mereka tadinya khawatir, ibu apakah ada peluang untuk operasi lagi? Saya tetap konsultasi ke beberapa opsi lah gitu. Tapi apakah iya ada jaminan akan bisa kembali gitu. Sementara aku sudah merasa nyaman dan menerima dengan ikhlas gitu. Udah bersyukur banget bahwa di usiaku yang ke-65 ini aku masih bermanfaat, masih bisa keliling, sharing parenting gitu. Oke, jadi punya pandangan lain sebenarnya gitu ya? Penerimaan aja, penerimaan dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau misal cuma mata satu ini aja kok, yang lain masih banyak alasan buat bersyukur gitu. Oke.
Tapi aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Dikenal mertua idaman, Dewi Yul banyak menerima permintaan curhat soal rumah tangga. Oh, curhatnya di mana sih Bu biasanya Bu? Buat anaknya, bukan buat orang. Buat anaknya. Ada aja lagi lu tahu. Lah kan ibu, namanya keibuan, tiap orang cerita juga didengerin pasti. Oh iya, iyalah. Ini namanya curhat Mama Yul ya berarti ya? Dia mau curhat, masih ibu-ibu cerita sama ibu-ibu gimana sih? Temennya ibunya. Ya, teman-teman ibu. Tante kali belum ibu banget. Iya. Iya, benar. Cabanin yuk. Iya sayang, nggak apa-apa. Bu, Tante jadi kali. apa sih yang biasa mereka curhatin? Biasanya kan gini, dari pihak mertua nih ya. Si mertua tuh ada yang merasa bahwa enak banget sih jadi istrinya anakku. Kan anakku yang memberikan banyak buat kamu gitu. Artinya ibu juga punya hak buat ikut mengatur, ikut mendapatkan berkah rezeki. Kalau anaknya soleh kan pasti akan perhatikan gitu. Tapi kan kadang ada orang tua yang tidak pernah merasa cukup. Udah dapat perhatian, merasa karena bandingannya menantunya. Padahal saat dia punya anak perempuan, dia kan ingin juga anak perempuannya diratukan oleh suaminya. Kadang-kadang itu yang nggak adil para mertua. Anak laki-lakinya nggak boleh ngeratuin istrinya, merasa terganggu, istrinya apa dimanjain. Kalau punya anak perempuan juga pengen anaknya perempuan dimanjain sama suaminya gitu. Jadi kalau buat aku bangga anakku yang laki-laki bisa meratukan istrinya. Jadi aku ingin anakku itu betul-betul kalau istrinya bahagia, insya Allah cucu-cucuku akan happy juga gitu. Nah, kebetulan nih ya kita sudah ada kita akan minta Ibu menanggapi curhatan netizen dalam sesi Curhatin Manis. Curhatan Manis. Nah, Ibu berdiri di sini, nanti Manis akan curhat di sini. Manis curhat ya. Oke, nih Bu, apakah salah kalau saya sedikit membatasi anak saya untuk berinteraksi dengan mertua saya? Soalnya kalau udah dari rumah kakek neneknya, anak saya tuh jadi mendadak manja. Menurut Ibu gimana? Gimana? Apakah salah kalau saya sedikit membatasi anak saya untuk berinteraksi dengan mertua saya? Cemburu dia sama karena cemburu. Bukan cemburu sih. Iya. Anaknya jadi manja. Ya. Jadi gini, memang dari zaman dulu namanya nenek itu atau kakek nenek itu mentreat cucunya itu memang lebih daripada anak. Benar. Ya Betul kan? Ibu. Betul kan? Betul Ibu. Di satu sisi ini butuh ilmu maklum buat dua-duanya. Menantunya kudu maklum kalau pulang dari rumah nenek nanti kan diperbaiki lagi. Tidak harus bilang nggak boleh ya ikutin saran nenek, nggak boleh. Biar aja si nenek punya kasih sayang yang beda, bagaimana merawat dan memberikan ngetrit gitu ya. Nah si ibu ini pasti kan punya disiplin tersendiri. Ya udah jalanin lagi. Cuma kadang-kadang anak itu kan ngebandingin. Enakan sama nenek gitu. Nah itu. Jadi bukan harus dibatasi untuk ketemu nenek, dikasih pemahaman ke neneknya. Benar. Nek, aku ini kan punya parentingnya seperti ini. Tolong nenek juga ngikutin. Jadi seirama. Misalnya yang aku lakukan ya. Aku dititipin cucu main di rumah. Buat ngasih makan aja aku telepon mantuku. Aku tanya ini makan yang boleh apa. Nggak bisa, zaman kita dulu udah beda, nilai-nilai beda, pola parenting beda. Jadi si mantu ini yang harus lebih bisa maklum. Dan si nenek juga tentunya, jangan egois. Aku dulu ngegedein bapakmu itu dengan caraku gitu kan. Nggak bisa dipakai untuk sekarang. Nek, kita lanjut ya, Nek. Iya. Pakai batuk nenek-nenek. Gimana cara nasehatin menantu saya yang kebanyakan gaya? Bisa ini sebetulnya ada ilmu zaman dulu. Ini apa ilmu fisika, apa ilmu Pitagoras, siapa yang tahu? Iya, gaya. Gaya dan tekanan berbanding lurus. Makin bergaya, makin tertekan. Makin banyak gaya, orang akan makin tertekan, makin stres. Jadi bagaimana caranya? Satu lagi, maklum lagi. Karena nggak bisa dinasehatin anak sekarang, karena lebih pinter.
Jadi kalau pakai ilmu maklum kitanya nggak ikut stres. Karena udah banyak anak-anak muda sekarang gampang stres karena gaya sama tekanannya tuh. Nggak sebanding. Makin bergaya makin tertekan loh. Makanya jangan gaya-gayaan. Nah, jangan gaya-gayaan dah. Jangan gaya-gayaan dah, apalagi masih pada bocah. Banyak gaya, apalagi bocah-bocah. Tempatnya. Oke. Enak banget dengerin ibu ngomong ya. Lu mau nanya nggak sama ibu? Aku tuh ditanya bingung karena gini, aku kan nggak sekolahan ya. Nggak punya ilmu akademis dengan baik, sekolah cuma lulus SMA, DO semester 2. Jadi ini karena pengalaman aja, jadi ngeliat, ngerasain, jadi oh ngadepin anak begini, ngadepin cucu gini, ngadepin mantu gini gitu. Nek, aku mau tanya. Semoga punya mertua. Nek, aku mau nanya. Kalau misalnya kita nih lagi kumpul gini, terus kondisinya kita harus break iklan, nggak apa-apa ya, Nek? Jangan kemana-mana ya, tetap di obrolan manis. Selamat ulang tahun untuk anaknya Bapak nanti Pak Tari Bilkis Anissa ya. Panjang umur saya selalu. Wendy, ayo posting ya. Ayo mau ngucapin nggak Bilkis Anissa selamat ulang tahun? Udah, iya. Ayo, sekarang. Mau nggak? Enggak, udah happy birthday ya Pak ya. Ayo, anaknya Pak, happy birthday. Apa sih? Panjang umur yang sehat selalu. Ibu terima kasih banyak, semua terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi, Bye.